Anakku mati kelaparan, tapi suamiku sang juara. Membawa janda kakaknya dan anaknya menikmati hidup di ibu kota. Sudah kukirim banyak surat, tapi tak ada balasan. Seperak tembaga. Chen Shimei, bukankah kau bilang akan menjemput kami ke ibu kota? Kamu, kapan kau pulang untuk melihat kami? Apa yang terjadi? Shimei, akhirnya kau pulang. Kelaparan. Bagaimana bisa begini? Meski desa ini miskin, tapi anak orang lain bisa tumbuh besar. Kenapa? Su Yao, wanita ini. Aku bersusah payah di ibu kota, kau malah menghancurkan keluargaku. Terima surat cerai ini. Mengapa? Aku menunggu suratmu 5 tahun lamanya. Kujual semua harta, tukar sesuap nasi. Apakah hanya untuk memberiku surat cerai? Lembut dan berbakti, dalam 5 tahun ini, merawat anak-anak di rumah. Dengan sangat baik. Posisi istri juara ini. Sudah saatnya kau serahkan. Adik ipar, jangan salahkan. Di hati Shimei, sebenarnya sudah tak ada kamu. Daripada menderita menjaga nama kosong, lebih baik lepaskan lebih awal. Agar tidak membebani dirimu sendiri. Cinta yang diucapkan pria itu palsu. Sumpah setia juga palsu, hanya uang yang nyata. Sepanjang hidupku, akhirnya salah percaya. Ini kelaparan parah, pertama kali aku memotong daging untuk menukar roti kukus. Di kehidupan sebelumnya, aku dibutakan oleh kata-kata manis Chen Shimei, Yo 11 Yun. Di kehidupan ini, jangan harap bisa bersenang-senang di ibu kota. Ayo, kita berkemas ke ibu kota, cari ayah kalian. Percepat, ayo. Ibu, berapa lama lagi sampai ibu kota? Aku lelah sekali. Bertahan lagi sebentar. Setelah masuk jalan raya, cepat sampai. Huaian, Ya, kau bebas saja. Huaian, baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja. Jangan bergerak, lukamu parah. Aku bantu membalut dulu. Itu dia. Terima kasih atas pertolongan Jenderal. Dulu setelah diselamatkan, aku ingin membalas budi. Sayangnya, aku ditemukan wakil jenderal, dan sang penyelamat sudah tidak ada. Sekarang dia dalam kesulitan. Aku tidak mungkin tinggal diam. Lagi pula, dengan tubuh lemahnya, penuh lumpur. Dia bisa melindungi anak itu. Sungguh mengagumkan. Aku jenderal pelindung negara. Perjalanan ini untuk mengawal kiriman pangan ke ibu kota. Bagaimana kalian ikut bersamaku? Terima kasih, Jenderal. Akhirnya sampai di ibu kota. Ini rumah Zhuang Yuan, Chen Shimei. Di hidup ini, aku tidak akan tertipu lagi oleh kata-kata manismu. Aku akan ambil kembali setiap keping uang milik kami. Halo, kami mencari. Pergi sana. Dari mana datangnya pengemis ini? Berani-beraninya minta makan di rumah suami. Mas, jangan buru-buru tutup pintu dulu. Kami keluarga Chen Shimei. Surat ini ada stempelnya sebagai bukti. Ini memang stempel tuan. Wah, Nyonya. Maafkan hamba yang tak kenal wajah. Silakan masuk. Shimei, apakah urusan di istana hari ini lancar? Cukup lancar. Kakak ipar, jangan terlalu capek di rumah. Aku sudah mengajukan gelar Nyonya terhormat untukmu. Beberapa hari lagi, maklumat kerajaan akan turun. Shimei, kau terhadapku sungguh baik. Aku dan anak-anak di desa kelaparan dan kedinginan. Mereka malah di ibu kota ini, seperti suami istri. Menikmati kemewahan. Aku sungguh buta. Sampai percaya begitu saja padanya. Tuan,
Nyonya, ada 3 orang mengaku keluarga Tuan datang. Siapa? Adik ipar, kenapa tiba-tiba datang ke ibu kota? Kenapa tidak kirim surat dulu? Aku akan kirim orang menjemputmu. Su Yao, dalam suratku aku tekankan berulang kali. Jangan pergi ke ibu kota sendirian. Kenapa tidak mendengarkan? Bawa 2 anak lagi, perjalanan jauh, tidak pantas. Su Yao, dalam suratku aku tekankan berulang kali. Jangan pergi ke ibu kota sendirian. Kenapa tidak mendengarkan? Bawa 2 anak lagi, perjalanan jauh, tidak pantas. Kau marah karena aku bawa anak-anak capek di perjalanan? Atau karena kedatangan kami mengganggumu? Dan Nyonya Chen? Su Yao, jangan berprasangka buruk di sini. Aku dan kakak ipar selalu menjaga batas, bersih dan jujur. Tidak pernah melampaui batas. Jangan karena prasangka sembarangan, merusak nama baik kakak ipar. Ya, adik ipar. Di hati si Mei, dari awal sampai akhir, hanya kamu. Misalnya, belum lama ini, Kaisar ingin menikahkan si Mei. Si Mei bahkan tidak berpikir, langsung menolak di tempat. Hati si Mei ini, semuanya untuk kamu dan anak-anak. Ya, Yao Niang, jangan berpikir macam-macam, semua yang kulakukan ini adalah agar kamu dan anak-anak bisa hidup tenang. Ayah, main 9 cincin dengan kami dong. Iya ayah, kami sudah menunggu lama. Selama beberapa tahun ini, Huaining dan Huaian setiap hari mengikutiku. Bekerja di ladang, menderita, bahkan mainan drum pun tidak pernah main. Yao Niang, kamu juga tahu, kedua anak ini, sejak kecil sudah tidak punya ayah. Di luar selalu dijahati orang, aku memang harus menanggung 2 keluarga. Mereka memanggilku ayah juga tidak salah. Kamu tidak akan berhitung dengan anak-anak, kan? Huai Er, Kian Er, cepat panggil Bibi. Ning Er, An Er, main 9 cincin dengan kakak-kakak. Ayo pergi main. Ibu, kenapa kakak memarahiku? Kamu ini anak, masih kecil. Kok bisa bicara jahat begitu, sampai membandingkan adik-adik dengan pria tampan? Ibumu begitu mengajarmu? Kamu si petani lumpur, kok bisa paham bahasa klasik? Kamu, Chen Shimei. Kamu ujian bertahun-tahun, hari-hari belajar keras itu. Setiap malam aku temani di sampingmu, buku-buku yang kamu baca. Artikel yang kamu hafal, cuma dengar saja aku sudah bisa. Mengajar anak beberapa kalimat klasik apalah, sekarang kamu sudah lupa semua hari-hari sulit itu? Yao Niang, aku tidak lupa, aku yang tidak mendidik anak-anak dengan baik. Huai Er, cepat minta maaf pada adik. Tidak, aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Yao Niang jangan salah paham, Huai Er belakangan ini baru mulai belajar membaca buku yang dibaca itu. Macam-macam, otaknya jadi bingung. Jadi dia baru bicara salah, jangan marah sama anak. Belajar membaca. Huaining dan Huaianku. Sampai besar, kertas dan pena pun belum pernah pegang, apalagi seperti dia ini, bisa belajar membaca. Huai Er dengar, cepat minta maaf pada bibi dan adik-adik. Maaf. Tidak. Huai Er, HMPH, kalian semua orang jahat. Yao Niang, anak kecil belum mengerti. Jangan marah pada anak, soal ini adalah Huai Er yang salah. Nanti aku akan menghukumnya dengan tegas. Bawa anak-anak ke ruang makan. Jaga baik-baik tuan muda kedua dan nona kedua. baik, Tuan. Ibu, Jangan takut. Kalian pergi dulu, ibu akan menyusul sebentar. Ibu Yao, setelah makan, sebaiknya aku antar anak-anak. Dan kamu pulang ke desa dulu. Meski hidup sederhana di sana, tapi lebih tenang. Jangan khawatir, nanti aku akan kirim lebih banyak uang untuk kalian. Kenapa harus pulang? Aku tidak mau. Sekarang desa sedang dilanda bencana. Tanaman gagal panen, dan aku dengar kemungkinan akan ada wabah penyakit. Kalau aku bawa anak-anak pulang sekarang, bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Su Yao, bisakah kamu memikirkan posisiku? Ibu kota bukan tempat yang bisa kamu tinggali sesukamu. Aku tidak punya koneksi di sini, dan bukan tipe orang yang suka menjilat. Di ibu kota, aku sudah membuat banyak musuh. Kamu dan anak-anak adalah kelemahanku. Kalau kalian tinggal di sini, aku tidak bisa bertindak bebas. Adik ipar, aku tahu kamu susah, tapi kamu tidak bisa hanya karena rumah Zuanyuan kita makmur, lalu tidak mau pulang. Kamu juga harus lebih memikirkan si Mei. Dia susah payah baru bisa berdiri tegak di sini. Kalau kamu tinggal di sini, betapa merepotkannya dia nanti.
Kakak ipar, maksudmu apa? Kenapa kamu tidak pulang? Tidakkah kamu takut memberinya masalah? Suyao, perkataanmu itu tidak benar. Kakak ipar tinggal untuk membantuku mengurus rumah tangga. Untuk membantuku menjalin hubungan dengan orang-orang berkuasa. Agar aku punya jalan di dunia politik. Hal-hal seperti ini tidak pernah bisa kamu lakukan. Chen Ximei sepertinya lupa. Dulu aku berjualan kue untuk membiayai sekolahnya. Setiap hari berurusan dengan berbagai macam orang. Aku paling ahli dalam pergaulan. Masa Xiao 11 Yun lebih hebat dariku? Baik. Kalau sudah begitu, aku juga tidak memaksa untuk tinggal. Tapi setidaknya, beri aku dan anak-anak sedikit uang. Setidaknya beri kami jalan untuk hidup. Setiap tahun aku akan minta kakak ipar mengirim setengah gajiku. Untuk kalian, itu seharusnya cukup untuk hidup kalian. Kamu ngomong kosong. 5 tahun ini, aku tak pernah terima sepeser pun darimu. Seperak pun. Nona Yao, pasti para pelayan itu pura-pura nurut tapi diam-diam melawan. Mereka menilap uang itu. Tenang, mulai sekarang aku pasti tak akan biarkan ini terjadi lagi. Aku tak akan biarkan hal seperti ini terulang lagi. Begini saja, kamu dan anakmu lebih baik pulang ke desa dulu. Ibu kota bukan tempat untuk menetap lama. Chen Ximei, aku tak mungkin bawa Ana pergi. Itu suara Huai Ning dan Huai An. Kakak ipar, cepat bangun. Apa maksudmu? Kalau ada yang pergi, mestinya mereka yang pergi. Kamu bawa Huai Er ke tabib dulu. Huai Er, ibu sekarang bawa kamu ke tabib. Ayo pergi. Jenderal, istirahat sebentar. Minum teh, usap keringat. Aku baru saja mengawal kiriman bahan makanan ke ibu kota. Selama ini, apa ada kejadian penting di ibu kota? Lapor Jenderal, ibu kota aman-aman saja. Tapi, di kota sedang ramai dibicarakan. Istri sang juara kerajaan bawa anak datang mencari suaminya. Tapi sang juara tak mau mengakui istrinya, malah memihak kakak iparnya. Bahkan mau mengusir mereka kembali ke desa. Terima kasih atas pertolongan Jenderal. Nyonya mau kemana? Kampung halamanku dilanda kelaparan, sudah tak bisa ditinggali lagi. Aku mau bawa anak-anak ke ibu kota mencari suamiku. Jangan-jangan dia? Siapkan kuda, cepat. Baik, Apa yang terjadi? kalian minggat kembali ke desa. Chen Ximei, kalau kamu tak kasih aku dan anak hidup, aku juga tak akan biarkan kamu tenang. Kakak ipar. Ternyata sang juara kerajaan yang tampak sukses begini orangnya. Tinggalkan istri sang menderita di desa, bersenang-senang dengan kakak ipar di ibu kota. Bisa jadi memang ada hubungan gelap. Iya, kasihan sekali ibu dan anak-anak itu. Jauh-jauh datang, malah diperlakukan seperti ini. Si kakak ipar itu juga bukan orang baik. Pasti dia yang sering menghasut di belakang. Ximei, Adik ipar kenapa begitu? Dia begini, kan sama saja merusak nama baikmu di depan umum. nama baikmu. Ada masalah apa yang tak bisa dibicarakan baik-baik di dalam rumah? Nama baikku tak penting. Tapi kamu masih harus jadi pejabat. Suyao ini semakin tak tahu diri. Dia berbuat onar begini. Malu sekali aku. Ximei, jangan marah. Bagaimana kalau kita bujuk dia tinggal di kediaman kita, biar tak bikin onar lagi? Ternyata, kakak ipar yang paling paham keinginanku. Nanti, aku akan menipunya masuk ke kediaman, lalu mengurungnya di kamar belakang. Tenang saja, urusan rumah tangga tetap kau yang pegang kendali. Yao Niang, lihat, di luar ramai dan banyak mata. Apa ada masalah? Mari kita masuk dan bicara pelan-pelan. Aku tidak mau masuk. Kediaman juara kerajaan ini, aku tak punya uang atau kuasa. Kalau masuk, mati pun tidak tahu bagaimana. Kalau begitu, kau boleh berulah di sini. Tapi anak-anak tidak tahan. Ayo, bawa tuan muda dan nona kecil. Masukkan ke dalam kediaman, rawat dengan baik. Berhenti. Apa yang kalian lakukan ini? Di siang bolong, berani-beraninya menganiaya wanita dan anak-anak. Jenderal Pelindung Negara, Huo Jinghong. Kenapa dia datang? Dia adalah pejabat dekat kaisar, memegang pasukan besar. Bahkan Perdana Menteri pun harus menghormatinya. Ini bukan orang yang bisa kuhadapi. Kenapa jenderal datang? Nyonya ini, bersama dengan iring-iringan pengangkut bahan makanan yang kawal, baru tiba di ibu kota. Di perjalanan hampir mati kelaparan di hutan. Kau adalah orang yang dia ceritakan, yang setiap tahun mengirim surat, berharap menjemput istri dan anak ke ibu kota, sang juara kerajaan. Kenapa kau menolak mereka, ibu dan anak, di luar pintu?
dan menyuruh pelayan bertindak kasar? Jenderal, keadaannya tidak seperti itu. Ini Suyao yang salah paham. Biasanya, Jenderal, aku memperlakukan Suyao dan ketiga anaknya dengan penuh perhatian. Aku benar-benar kakak iparnya si Mei. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Chen Simei, aku bisa bercerai denganmu. Memberi tempat untuk kakak ipar. Tapi, kumohon, bisakah kau menampung kedua anak ini? Mereka tidak bersalah. Jenderal, dia hanyalah selirku. Melihat kemewahan ibu kota, dia ingin mencari kekayaan dan tinggal di sini, terus mengganggu di sini. Merusak nama baikku. Aku juga terpaksa. Cepat ikat dia dan anak-anak, masukkan ke dalam kediaman. Jangan mempermalukan diri di sini. Alasan yang muluk sekali. Kau bilang dia selirmu. Ada buktinya? Tanpa bukti, seenaknya memfitnah orang lain. Kau pikir semua orang bodoh? Kau bilang terus-terusan. Dia selirmu, ada buktinya? Nyonya bersusah payah di perjalanan, membawa dua anak tidur di mana saja. Hanya untuk mencari suaminya, kau. Tapi kau memperlakukannya seperti ini. Tidak takut dicela orang? Dia benar-benar selirku, orang kampung halaman tahu. Mengambil selir tidak perlu surat resmi. Kedua anak ini buktinya. Chen Simei, kamu buka mata dan lihat baik-baik. Ini surat nikah kita. Ada cap resmi sebagai bukti. Aku Suyao, adalah istri sah kamu. Benar. Suyao memang istri sahku. Tapi kakak iparku Yo 11 Yun juga istri sah kakakku. Bisa dibilang Nyonya Zhuang Yanhou. Kakakku bekerja terlalu keras untuk menafkahi keluargaku sampai meninggal. Sebelum meninggal, dia titipkan istri dan anaknya padaku. Mana mungkin aku tinggalkan mereka? Si Mei, jangan bicara lagi. Ini salahku. Kalau bukan karena aku nekat ikut kamu ke ibu kota, hal-hal ini tidak akan terjadi. Membuat adik ipar salah paham. Wah, jadi juara kerajaan ini ternyata punya hati dan setia ya. Mungkin cewek ini yang terlalu banyak mikir. Iya, dia juga terpaksa. Dia harus jaga keluarga kakaknya itu. Betul, juara kerajaan ini memang orang yang menghargai perasaan dan kesetiaan. Pencari nafkah keluarga kakaknya hilang, dia gantikan merawat. Sungguh langka, janda dan anak yatim ini memang kasihan. Dua orang ini susah ditangani. Membalik fakta, bikin semua orang terkecoh. Jadi, ini alasannya kamu tinggalkan aku dan anak di desa selama 5 tahun tanpa peduli. Dulu kamu cuma bawa kakak ipar dan anaknya ke ibu kota. 5 tahun ini, aku dan anak hidup seperti apa? Kamu tahu? Kamu bahkan tidak kasih sepeser pun. Suyao, jangan buat ulah, oke? Kamu ngomong sembarangan di sini, tidak pantas. Aku bukan mau maksa tinggal di kediaman juara kerajaanmu. Desa dilanda kelaparan, ladang gagal panen. Yang bisa dimakan habis, bahkan akar pohon dan sayur liar. Sudah dicabut semua, biar anak-anak tidak mati kelaparan. Aku bahkan potong daging buat obat, tukar roti kukus buat mereka makan. Wanita ini terlalu susah. Derita besar buat anak-anak. Lihat lagi kakak ipar ini, pakaiannya mewah. Lihat lagi ibu dan anak ini, compang-camping. Kelihatan kurus dan pucat, kasihan sekali. Kamu sebagai pejabat kerajaan. Hubungan dengan kakak ipar bikin orang bergosip. Kalau kamu tidak bisa urus ini dengan baik, aku akan laporkan ke Kaisar, minta yang mulia nilai juara kerajaan ini. Sedang ngapain? Jenderal, maafkan, aku kurang pertimbangkan. Aku segera jemput Nyonya Yao dan anak-anak bawa pulang. Nyonya Yao, cepat bangun, aku segera jemput kamu dan anak. Bawa pulang, nanti kita keluarga hidup rukun. Kembali ke rumah. Ambang pintu rumah juara ini. Kami ibu dan anak bertiga tak pantas menginjaknya. Dulu, saat kau hanya membawa kakak ipar dan anaknya ke ibu kota, pernahkah kau pikir, kami seharusnya satu keluarga? Suyao. Di bawah kaki Kaisar, kau mengumpulkan massa dan membuat keributan. Apa kau ingin jabatanku dicopot? Dengan jabatanku dicopot? Kau dan kakak ipar sini, hubungannya tidak jelas. Sekarang masih bicara masa depanku. Tak merasa malu? Suyao, jangan asal bicara di sini. Aku dan kakak ipar selalu menjaga diri, bersih dan jelas. Jangan berpikir sembarangan, merusak nama baik kakak ipar. Si Mei, jangan membelaku, ini salahku. Membuat adik ipar salah paham. Kakak ipar, jangan sedih.
Ini semua karena Yaun yang kurang paham. Tuan Chen. Kalau kau benar dan jujur, tak perlu takut dibicarakan orang. Kau bilang terus terang hubunganmu dengan kakak ipar bersih. Tapi bagaimana menjelaskan perbuatanmu? Ibu sudah datang jauh-jauh, membawa 2 anak tidur di jalan. Dia hanya ingin menuntut keadilan untuk dirinya. Apa salahnya? Aku juga tak mau banyak bicara. Serahkan uang dan barang yang kau hutang padaku dan anak-anak selama ini. Mulai sekarang, aku takkan muncul di depan matamu lagi. Mengganggu pandanganmu. Yao Niang. Aku tak tahu hidup di rumah seberat ini, maafkan aku. Jangan marah, mulai sekarang semua gaji dan hadiahku akan kukirimkan pada kalian tanpa kurang sedikit pun. Percayalah. Nanti kalau ada waktu, aku akan sering pulang ke desa menjenguk kalian. Aku takkan biarkan kau menderita lagi. Aku tak percaya. Kata-katamu ini sama seperti surat cinta yang kau tulis dulu. Semua omong kosong. Sekarang aku tak mau apa-apa. Aku hanya mau uang. Hanya uang yang bisa membuatku dan anak-anak bertahan hidup. Adik ipar, buat apa sampai begini? Kau buat keributan besar, akhirnya cuma untuk uang. Kita semua satu keluarga, apa yang tak bisa? Dibicarakan baik-baik? Kakak ipar, kamu benar-benar luhur ya. Bisa anggap uang seperti kotoran, tapi aku nggak bisa. Aku sama anak-anak. Hampir mati kelaparan. Kakak ipar, kakak baik hati, bisa nggak uang suami? Dikembalikan ke aku, biar aku sama anak bisa hidup. Adik ipar, jangan salahkan kakak pelit. Cuma uang suami sudah dipakai buat urusin pejabat. Kamu juga tahu, jadi pejabat di ibu kota. Mana ada yang nggak butuh uang buat jaga? Tapi di rumah ini, hidup juga serba susah. Makanya, Yao Niang, kamu ngertilah aku. Nanti kalau aku ada uang, pasti kasih. Kalian bohong. Kalau hari ini nggak kasih uang, aku bakal bunuh diri di rumah juara ini. Ibu jangan gegabah, bicaralah baik-baik. Aku yang urusin. Ibu, Sudahlah. Kakak ipar, ambil tanda kuncinya. Ambil tabunganku 5 tahun ini. Tapi, Bawa sini. adik ipar, kamu memang jago. Cuma ribut sedikit, uangnya langsung dapet. Mana bisa bandingin sama kakak, rebut suami orang. Masih bisa pura-pura polos. Di ibu kota hidup mewah. Tapi nggak ada yang omongin. Itu baru namanya hebat. Su Yao, uangnya sudah kamu dapat. Sekarang puaskan? Aku minta. Apa yang jadi hakku? Selain itu, aku juga minta Qian, sama mainan 9 cincin Qian Huai, dan buku belajarnya. Sama perhiasan Yo 11 Yun. Anakku sampai besar. Mainan aja nggak pernah pegang. Aku biayain kamu sekolah bertahun-tahun, hidup hemat. Perhiasan aja nggak pernah pakai. Kakak ipar dan anaknya di ibu kota ini hidup mewah. Tidak kekurangan apapun. Si Mei, lihatlah dia. Dia merebut barang orang dewasa, itu sudah keterlaluan. Tapi sekarang, barang anak pun dia mau rebut. Su Yao, jangan keterlaluan. Kamu ambil uang saja sudah cukup. Sekarang, barang kakak ipar pun kamu mau ambil. Kenapa kamu tidak tahu malu? Barang-barang mereka ini, mana yang bukan kamu yang beli? Kenapa anakku tidak boleh punya apa-apa? Semua ini hak kami. Chen Ximei, Huai Ning dan Huai An. Apakah mereka benar-benar anakmu? Kenapa Chen Qian dan Chen Huai punya? Anakku tidak boleh punya? Mereka kan anak kandungmu. Kenapa kamu begitu pilih kasih? jangan ambil barangku. Pergi, ambilkan semua yang mereka minta. Baik. Tunggu aku menetap di ibu kota, baru cari cara untuk bercerai dengan Chen Ximei ini. Nona Su, aku sudah cari tempat tinggal untuk kalian di ibu kota. Ini dia, masuk lihatlah.
Nona Su. Halaman ini harganya murah dan tenang. Tetangga sekitar juga baik. Kamu bawa anak-anak. Tinggal di sini juga tenang. Jenderal Huo, terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menempatkan aku dan anak-anak. Huai Ning, Huai An. Tempat ini nantinya akan jadi rumah baru kita. Ibu, kita tidak pulang ke desa? Tidak pulang. Kampung halaman sedang kelaparan. Kalau pulang, mungkin nyawa pun tidak aman. Kita tinggal di sini, hidup dengan baik. Hari-hari kita akan semakin baik. Ibu, aku lapar. Baik. Ibu akan buatkan makanan untukmu. Jenderal Huo. Terima kasih banyak. Anda harus tinggal, cicipi masakanku. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku. Kalau begitu, mengganggu Nona Su. Waktu makan. Nyonya Su. Keahlian memasakmu sungguh hebat. Ini adalah masakan yang aku makan. Hidangan rumahan ternak yang pernah aku cicipi. Jenderal terlalu memuji. Duluku saya pemilik toko kue. Memasak bukanlah hal yang sulit bagi saya. Nyonya Su, dengan keahlian memasakmu, jika kau di ibu kota, membuka sebuah restoran, pasti akan sangat populer. Tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mungkin kau bisa meraih kesuksesan besar di sini. Memang benar, kita tidak bisa hanya menghabiskan tabungan tanpa berusaha. Jenderal benar, saya memutuskan untuk membuka sebuah restoran. Dan hidup dengan nyaman di ibu kota ini. Si Mei, kamu masih membaca buku ya? Saya baru dapat kabar. Su Yao mau membuka restoran di ibu kota. Apa? Dia seorang wanita desa, dari mana dapat keberanian dan kemampuan untuk itu? Betul sekali. Dia cuma wanita desa, tapi malah mau berdiri dan buka toko di ibu kota. Tidakkah itu terlihat aneh? Lagi pula, sekarang dia hanya memikirkan uang saja. Aku saja merasa tidak adil untukmu melihatnya seperti itu. Dulu memang salahku terhadap dia. Tapi dia hari ini membuat keributan di depan kediaman ini, membuatku malu di depan umum. Hubungan kita berdua sudah selesai sejak saat itu. Si Mei, jika dia benar-benar menderita selama 5 tahun, apakah dia akan punya trik seperti ini? Dia minta uang terus, sekarang mau buka toko lagi. Saya kira dia sudah merencanakan ini sejak lama kan? Kau bicara benar. Jika dia tinggal di ibu kota, cepat atau lambat dia akan menjadi masalah. Kirim perintah. Suruh pelayan keluarga kita pergi ke sekitar tokonya. Halangi warga yang mau datang mendukungnya. Aku mau lihat saja. Kalau tidak ada pelanggan, apakah dia masih bisa bertahan tinggal di ibu kota? Lihat-lihatlah, Bai Weizhai buka hari ini. Resep turun-temurun selama ratusan tahun, jika tidak enak tidak perlu bayar. Bos, ini, kenapa tidak ada orang sama sekali? Hari pertama buka saja sudah sepi ini. Bagaimana bisnisnya nanti ke depannya? Lewat sini jangan lewatkan kesempatan. Aku sudah menyalakan petasan dan membagikan permen, tapi kenapa hari ini tidak ada satu pelanggan pun yang mau masuk ke toko? Aneh. Biasanya toko baru buka. Tetangga masih mau mampir ke toko. Tapi hari ini, lihat toko langsung menghindar. Standar di ibu kota sangat tinggi. Kau pikir dengan petasan dan gula langsung merasa hebat? Buka toko di sini. Cuma perlu Chen Ximei gerakan jari. Semua orang di jalan ini akan diam. Ambil uang dan pulang ke desa. Atau mati kelaparan di ibu kota. Chen Ximei, kau yang mengatur ini? Adik ipar, si Mei ini demi kebaikanmu. Lihat, ibu kota ini sangat berbahaya. Kau cuma perempuan. Lagi bawa anak, si Mei mau kau lebih berpengalaman.
sulitnya ini supaya kau mundur. Kenapa harus menderita begini? Chen Ximei, kau pikir halangi rezekiku, aku akan menyerah? Aku justru akan buktikan di ibu kota. Baik, mari kita bertaruh. Kalau tokoku ramai dalam 3 hari, aku tak akan halangi lagi, tinggallah di ibu kota. Kalau kau kalah, bawa anakmu pulang ke desa. Taruh saja. Chen Ximei, aku Suyao, biar mati kelaparan. Tak akan minta tolongmu lagi. Ximei, sudah sore, kita pulang ke rumah. Suyao, kau pasti kalah. Nena, tunggu. Wei Wei saya beli 1 gratis 1. Coba kue khas kami. Kue osmanthus. Sudah, tak berani. Hei, adik kecil, mau makan kue? Kue osmanthus buatanku manis sekali. Ibu, aku mau. Silakan. Ayo, ibu belikan di tempat lain. Hah? Apa tak ada cara lain? Nyonya Su, kenapa terpuruk begini? Dan restorannya sangat sepi. Jangan-jangan Chen Ximei yang berbuat jahat. Yang mulia, pemilik restoran ini masakannya enak. Bagaimana kalau kita coba? Oh, aku ingin lihat apa yang membuat Huo King. Bagaimana sih hasil rekomendasi beginian? Bapak, Ibu, toko kami baru buka. Banyak promo nih. Wah, Tuan Jenderal Huo ternyata Anda. Silakan masuk. Layani tamu ini dengan baik. Ini tamu penting. Tamu penting. Semua hidangan sudah lengkap. Silakan dinikmati. Nona Su, bukankah sudah kubilang, ini tamu penting? Kenapa masih sajikan masakan rumahan biasa begini? Tuan Jenderal Huo, jangan khawatir. Tamu penting. Coba cicipi dongwe rebus ala saya ini. Ini salah satu masakan andalan saya. Gawat, Kaisar di istana biasa makan hidangan mewah. Jangan-jangan masakan rumahan ini tak disukai. Gimana nih? Enak. Daging rebus ini gak bikin eneg, manis gurih. Rasanya memang enak. Terima kasih pujiannya. Saya senang cocok dengan selera Anda. Enak. Wah, bagus-bagus. Masakan rumahan ini membuatku merasa seperti di rumah. Hamba tak tahu yang mulia berkunjung. Mohon ampuni hamba. Tak usah. Yang mulia, masakan Nona Su luar biasa. Bisa buat hidangan enak begini. Sungguh mengagumkan. Saking enaknya, aku akan tinggalkan tulisan tanganku. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba sangat terhormat. Benar gak? Restoran Bai Wei Zhe ini dipuji langsung Kaisar. Iya, ditulis tangan Kaisar loh. Pasti enak banget. Yuk kita coba. Ini hidangannya, Bapak oh Ibu. Silakan dinikmati. Dengan keahlian memasak ini, di ibu kota yang ramai ini, aku bisa berdiri tegak. Hidupku dan anak-anakku nanti juga punya harapan. Bos, 1 botol arak. Iya, datang. Nona Su serius banget. Lagi riset masakan baru? Tuan Jenderal Huo, pas banget kamu datang. Sebentar, kamu harus tinggal, cicipin, kasih sarannya. Lihat, Nona Su, barang-barang ini simpan dulu. Aku kesini bawain ini. pesta menikmati bunga. Kenapa Putri Mahkota mengundang aku ke pesta itu? Putri Mahkota. Hamba berani datang, ingin meminta. 1 undangan pesta menikmati bunga. Pesta menikmati bunga ini. Biasanya cuma cewek yang gak tahu. Undangan jenderal ini buat siapa ya? Minta buat siapa? Balas Putri, buat seorang cewek bernama Suyao. Dia bawa 2 anak cari suami dari jauh, tapi gak nyangka. Dituduh jadi selir sama juara ujian Chen Ximei. Sama kakak iparnya,
terus diusir di jalan. Sekarang, malah bayar preman ngeblokir warung makannya. Paksa dia pulang kampung. Cuma kagum sama dia, cewek aja. Jadi pengen bantu. Di masa kelaparan ini, rela jual daging buat nasi. Tahan banting buat lindungin anak-anak. Chen Simei bener-bener brengsek. Tapi cewek kayak Suyao bikin gue kagum. Satu undangan. Gue kasih ke elu. Makasih Putri. Gini aja, Nyonya Supasti bisa lebih nyatu di ibu kota. Udahlah ya, di pesta bunga yang dateng pejabat semua. Gue cuma koki buka warung, nggak cocok ke sana. Nanti kalau salah tingkah, ninggung pejabat mana. Bisa ribet. Nyonya Su, gue paham kekhawatiran elu. Tapi, elu juga harus mikirin Waining sama Wayan. Mikirin. Biarin mereka lebih kenal acara kayak gini, nambah pengalaman. Bermanfaat buat masa depan mereka. Chen Simei itu gampang banget. Bisa bikin warung elu tutup. Kali ini, kalau bisa kenalan sama pejabat, bisa bantu warung elu lebih lancar. Jenderal benar, demi anak-anak. Pesta bunga ini gue dateng. Kemewahan Istana Putri Mahkota emang nggak bohong. Ini pertama kali kita dapat undangan pesta bunga dari Istana Putri Mahkota. Nanti masuk tolong kakak ipar lebih dekat sama orang penting. Kalau bisa dapat perhatian Putri Mahkota, berarti udah bikin jalan mulus buat karir gue. Simei tenang aja. Gue bisa urus rumah tangga. Pasti juga bisa dapat tempat di lingkaran orang penting. Di seluruh ibu kota, cuma kakak ipar yang paling ngerti gue. Suyao si cewek kampung itu cuma tahu di dapur. Nggak kayak lu yang bisa ngatur rumah dan jagain gengsi. Pelan-pelan dong. Huaining, Huaian, sini rame dan banyak mata. Nanti masuk hati-hati, ngomong juga pelan-pelan. Jangan asal ngomong yang nggak perlu. Ngerti? Ayo kita masuk. Ayah, kenapa sih kampungan ini bisa ikut pesta putri? Lihat aja penampilan mereka yang kampungan. Ini bakal mempermalukan keluarga Chen. Suyao, Dia cuma koki buka warung makan. Masa bisa diundang pesta putri? Jangan-jangan dia pakai nama kamu, istri juara kerajaan. Nyelundup masuk. Kalau ketahuan orang Istana Putri, bilang keluarga Chen. Cari muka ke putri. Ini yang bakal malu itu kamu. beberapa hari lalu di depan rumah juara, dia hampir nodai nama baikku. Hari ini kalau dia pakai nama istri rumah juara, nyelundup ke Istana Putri Utama, bisa-bisa bikin malu, jangan biarkan dia masuk. Berdiri. Chen Simei. Kamu mau apa? Kamu masih berani ngomong? Ini tempat yang pantas buat kamu? Kalian bisa datang. Kenapa aku nggak bisa? Adik ipar, pesta menikmati bunga putri utama ini, undangannya cuma buat pejabat dan orang terhormat. Sekalipun seperti Simei, juara kerajaan, ini juga pertama kali dapat kehormatan ini. Mana mungkin ada undangan lebih buat orang lain. Jangan keras kepala lagi, cepat bawa anak-anak pulang. Aku punya undangan. Undangan? Suyao, kamu memang jago ngibul. Kamu? Ngapain putri utama ngasih undangan? Jangan mimpi. Jangan sok kuat, kalau emang punya undangan. Kenapa tadi nggak langsung tunjukin? Jangan maksa, cepat pergi deh. Buka mata kalian lebar-lebar, lihat baik-baik. Ini. Undangan dari putri utama buat aku. Ini nggak mungkin. Kamu cuma perempuan desa, ngapain putri utama ngasih undangan ke kamu? Dia beneran punya undangan? Jangan-jangan undanganmu ini hasil curi? Suyao, kamu ini nekat banget. Undangan Istana Putri Utama aja berani kamu palsuin. Undangan kami dikeluarin seragam sama Istana Putri Utama. Cap emas timbul, itu cap resmi Istana Putri Utama. Punyamu ini aja cap emasnya nggak ada. Adik ipar, undanganmu ini capnya warna merah. Simei, kalau ini sampai diketahuan orang Istana Putri Utama, seluruh keluarga Chen kita bisa celaka. Nggak mungkin. Undanganku pasti nggak mungkin palsu. Aku tidak memasukkan undangan. Undangan ini diberikan Jenderal Huo kepadaku. Adik ipar Jenderal Huo.
Kamu cuma pernah bertemu Jenderal Huo sekali. Masa dia kasih undangan? Aku rasa kamu cuma mau manfaatkan nama Jenderal Huo buat cari koneksi. Entah apa niatmu sebenarnya. Su Yao, hari ini aku pasti usir kamu. Biar kamu gak bikin malu di sini. Lepasin aku. Chen Ximei, lepasin. Hentikan. Jenderal Huo, datangnya pas sekali. Mereka bilang aku palsukan undangan, mau usir aku. Undangan ini kuberikan ke Nona Su. Stempel merah di atasnya adalah stempel pribadi putri utama. Jenderal Huo. Aku cuma takut dia ganggu putri utama. Nona Su, abaikan mereka. Ayo kita masuk. Ximei, dengar-dengar kedai makan adik ipar ini juga dibantu Jenderal Huo buka. Sekarang Jenderal Huo langsung kirim undangan ke dia. Gak heran dia buru-buru ninggalin rumah Zhuang Yuan. Jangan-jangan mereka... Putri utama tiba. Hidup putri utama. Bangunlah. Pesta hari ini cuma buat menikmati bunga. Santai saja semuanya. Putri utama, hamba adalah istri Zhuang Yuan. Yo, sudah lama dengar putri utama anggun. Dengar putri utama suka barang antik. Ini hamba cari dengan susah payah. Mohon diterima putri utama. Oh, kamu Chen Si. Dengar-dengar di rumah Chen. Kamu cukup bertanggung jawab ya. Terima kasih pujian putri utama. Ini kewajiban hamba. Dengar hari ini Nona Su dari Bai Wei Zai juga ada. Rakyat biasa Su Yao menghadap yang mulia putri utama. Memberi salam pada putri utama. Putri utama cantik sekali. Anak ini manis dan lucu. Kamu sendirian bawa 2 anak, tapi bisa didik mereka berdua. Sebaik ini, sungguh luar biasa. Terlalu dipuji putri utama. Asal anak-anak sehat dan tumbuh baik. Hamba capek sedikit juga worth it. Jepit rambut ini untukmu. Dan 2 giok ini untuk anak-anak. Semoga mereka selamat dan lancar. Terima kasih yang mulia putri utama. Cepat bangun. Kalian bertiga duduk di sampingku. Baik. Dasar Su Yao dapat perhatian putri utama. Cuma seorang wanita desa biasa saja. Sun Yangzi, kudengar kau buka warung makan di ibu kota. Bahkan kaisar pun memuji. Benar, yang mulia putri. Dapat pujian dari yang mulia kaisar. Sungguh suatu kehormatan bagi hamba. Sulit bertahan di ibu kota. Seorang wanita bisa seperti ini. Sungguh luar biasa. Nanti aku pasti akan mencicipi dan mengajak para nyonya untuk ikut mendukung. Putri benar. Terima kasih atas perhatian putri dan para nyonya. Silakan duduk. Ibu, di luar bagus sekali. Aku dan kakak mau main sebentar. Ibu, kami akan hati-hati. Biarkan kami pergi, ya? Tidak apa-apa. Biarkan anak-anak bermain. Baiklah. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan pergi jauh-jauh. Iya, Bu. Adik, lihat. Bunga teratai ini merah muda, cantik sekali. Iya. Lebih cantik dari bunga di desa kita. Apa bagusnya? Cuma beberapa bunga teratai biasa. Lihat kalian, seperti orang kampung. Betul. Hanya karena dapat hadiah dari putri, kalian jadi sombong. Kami tidak sombong. Iya, kalian cuma iri. Kami tidak iri sama kalian. Putri, tidak baik. 2 anak keluarga Chen jatuh ke air. Apa? Bukan Huai Ning dan Huai An, kan? Ayo, kita pergi lihat bersama. Putri,
Hamba tadi sedang menikmati bunga di sana. Kebetulan bisa melihat kejadian di sini. Benar, Chen Huai yang mendorong Huai An. Jenderal Huo, aku tahu kau dekat dengan adik iparku. Tapi kau tidak bisa memberikan kesaksian palsu. Jenderal Huo, ini urusan keluarga Chen. Harap kau jangan ikut campur. Yo 11 Yun, jangan asal menuduh. Jenderal Huo adalah penyelamatku, selalu jujur dan terang-terangan. Tidak sepertimu yang jahat, lihat apa saja kotor. Adik iparku, kenapa kau bilang begitu padaku? Aku hanya merasa ada yang tidak beres. Dan berharap semua tidak tertutupi. Chen Shimei, kau bilang orang lain tidak pantas ikut campur. Kalau pangeran mahkota, pantaskah jadi saksi? Jenderal, ada yang jatuh ke air. Celaka. Itu Huai An dan Huai Ning. Yang mulia putra mahkota, pasti ada kesalahpahaman di sini. Yang mulia putra mahkota, Huai masih kecil. Aku mohon, maafkan dia kali ini. Chen Shimei, kau baik hati. Yo 11 Yun, kau cerdas dan lincah. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Chen Shimei, sebagai pejabat istana, kau tak bisa bedakan benar salah, malah memihak keponakan. Tapi anak kandungmu sendiri kau abaikan. Hukumanmu, potong gaji setahun. Sebagai peringatan, Yang mulia putri utama, hamba salah tapi bisakah? tak perlu kau jelaskan. Saat ini daerah wabah barat daya butuh obat. Aku perintahkan kau, tangani sendiri pembeliannya. Sebulan lagi, kau pergi ke barat daya tangani wabah. Kalau tak berhasil, jangan kembali ke istana. Hamba patuh. Yo 11 Yun, sebagai orang tua, kau tak bisa kendalikan anak-anakmu, hingga terjadi insiden hari ini. Hukumanku, salin, ajaran wanita, larangan wanita, 100 kali. Agar ke depan bisa kendalikan anak-anakmu. Baik, putri utama. Nyonya Su, hari ini kau dirugikan. Katakan, apa yang kau mau? Selama masuk akal, aku akan uruskan. Yang mulia putri utama, mohon keadilan untukku. Gelar istri juara, aku tak peduli. Chen Shimei, aku juga tak mau lagi. Chen Shimei, tak kusangka kau tega berbuat tak berperasaan. Hari ini, aku akan uruskan untuk Suyao. Izinkan kalian bercerai. Terima kasih, putri utama. Nyonya Su, kau wanita kuat dan baik hati. Aku anugerahi anakmu hak belajar di sekolah kerajaan. Sebagai ganti rugi untukmu dan anakmu. Terima kasih, putri utama. Nyonya Su. Selamat, akhirnya bebas dari penderitaan. Terima kasih, Jenderal Huo. Akhirnya lepas dari pasangan tampan cantik ini. Ke depan, aku akan jalani hidupku sendiri. Kedua orang ini berdiri bersama, sungguh cocok satu sama lain. Alangkah baiknya jika mereka bisa berjodoh. Shimei, peristiwa hari ini sudah menyebar keluar. Huaifer di sekolah sudah menjadi bahan omongan para pelajar. Saya dengar, aturan di sekolah kerajaan sangat ketat. Jika Huaifer bisa masuk ke sekolah kerajaan, pasti tidak akan didiskriminasi oleh para pelajar itu lagi. Bagaimana kalau... Tapi putri mahkota hanya memberi Huai An satu kesempatan belajar. Jika kita berikan begitu saja ke Huai bukankah itu tidak pantas? Shimei, saya tahu melakukan ini tidak adil untuk Huaian. Tapi Huaian masih sangat kecil. Bahkan jika dia masuk ke sekolah kerajaan, dia juga tidak akan mengerti pelajarannya. Tapi Huaier berbeda. Huaier tepat berada di tahap awal belajar. Jika dia bisa masuk ke sekolah kerajaan dan belajar dengan giat, pasti bisa menjadi tangan kananmu yang andal. Nanti dia akan mengharumkan nama keluarga Chen kita.
Ayah, jika saya bisa masuk sekolah kerajaan, saya pasti akan belajar dengan giat. Nanti saya akan membantu menangani urusanmu, membuat keluarga kita semakin baik. Huair sungguh anak yang baik. Baiklah, lakukan seperti yang dikatakan ibumu. Bu, mengapa ayah tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Huaining sayang, kamu masih punya ibu, masih punya adik. Kita semua percaya padamu. Hari ini, kamu bertindak benar. Kamu adalah anak yang berani. Bu, nanti saya pasti akan belajar dengan giat. Berusaha menjadi orang sukses, membuatmu hidup nyaman. Bagaimana keadaan anak? Apakah sudah lebih baik? Sekarang kamu baru peduli dengan anak? Ketika kami di desa, tidak punya makan, tidak punya pakaian hangat. Di mana kamu sebagai ayah saat itu? Yao Niang. Bagaimanapun juga, mereka adalah anak saya. Saya peduli mereka. Bukankah itu hal yang wajar? Meskipun kita sudah bercerai. Tanggung jawab saya sebagai ayah tidak bisa saya tinggalkan. Jika kamu benar-benar datang untuk peduli anak, saya tentu menyambutmu. Hanya saja takut kamu punya niat lain di dalam hatimu. Menyimpan rencana lain. Yao Niang, saya memang ada yang perlu dibicarakan. Hari ini, kejadian di kediaman putri tertua sudah tersebar. Huair di sekolah dikucilkan oleh teman-temannya. Mereka bilang dia anak nakal, tidak mau main dengannya. Jadi, Aku berpikir, akademi kerajaan, disiplinnya ketat. Murid-murid di sana pasti tidak akan membeda-bedakan Huair. Bagaimana? Apa bisa? Jatah masuk akademi kerajaan untuk Huaian dari putri tertua diberikan ke Huair? Chen Ximei, kamu tidak punya malu ya? Chen Huai baru saja mendorong anakku ke air. Hampir saja mati. Aku ingin namanya hancur. Mengapa kesempatan Huaian harus diberikan? Su Yao, dia hanya seorang anak. Sekarang dicemooh orang, kamu tidak punya sedikit pun belas kasihan? Tidak ada? Hanya melihat anak menderita? Hati nuranimu tidak sakit? Hati nurani? Saat aku dan anak-anak kelaparan, kedinginan. Kamu di mana? Saat didorong ke air. Saat kamu bersikukuh membela orang lain, pernahkah memikirkan hati nurani? Aku menahan diri bertahun-tahun, sudah cukup baik hati. Su Yao, kenapa sekarang kamu jadi kejam sekali? Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu, aku selalu mengutamakanmu, cuci baju, masak, urus rumah tangga, meski 5 tahun kamu mengabaikan kami bertiga, aku tetap menjaga nama baik keluarga Chen. Tapi hasilnya, sekarang, aku tidak mau lagi jadi orang yang bisa diinjak-injak. Kamu malah bilang aku berubah. Sungguh lucu sekali. Baik. Aku tidak bisa menang berdebat denganmu. Tapi, surat rekomendasi hari ini, kamu harus berikan. Jangan harap. Huaian. Ayah tahu kamu anak baik. Lihat. Apa bisa jatah ini diberikan ke kakak, ya? Chen Ximei, jangan sentuh anakku. Kamu tidak punya malu, apa hakmu? Meminta Huaian menyerahkan jatahnya? Ayah, saat Chen Huai mendorongku ke air, kenapa ayah tidak percaya kata-kata kakak? Ayah sudah membela aku dan kakak belum? Ayah. Ayah selalu membantu orang jahat mengganggu kami. Ayah tahu jelas Chen Huai yang mendorong adik ke air, tapi dari awal sampai akhir ayah melindunginya. Malah mau kasih kompensasi adik ke anak nakal. Ayah-ayah jahat. Chen Ximei, di hati ayah. Apa cuma nama baik Chen Qian? Dan Chen Huai yang paling penting? Anak sendiri didorong ke air sampai luka. Ayah bahkan tak ada satupun kata perhatian tulus. Malah buru-buru cari alasan untuk si pembunuh. Huaian, Huair bukan sengaja. Bisa tidak kamu lapang dada, maafkan kakak? Aku tidak maafkan. Kuota ini putri mahkota yang kasih. Aku takkan serahkan kuota ini ke Chen Huai. Kamu. Huaian, pamanmu sudah lama meninggal. Huair kecil sudah tak punya ayah. Sekarang dia dijadikan bahan gunjingan orang. Sebelum pamanmu meninggal, dia serahkan anak-anak padaku, minta ku jaga baik-baik. Kalau hal kecil begini saja tak bisa ku selesaikan. Bagaimana aku menghadapi paman di alam baka nanti? Lepasin aku. Dia yang dorong aku ke air duluan. Aku takkan maafkan mereka. Huaian sayang, kita tak maafkan mereka. Jangan bawa-bawa orang mati di sini. Kamu jelas-jelas. Bisa sih, penjelasan ke Yo 11 Yun. Uang yang dihasilkan kakakmu, ada 1 keping pun yang dihabiskan buat kami bertiga.
Malahan aku. Setiap hari bangun pagi jual kue. Uang hasil kerjaku, semuanya buat tutup lubang keluarga Chen. Ini kan satu keluarga. Kenapa harus dihitung segitunya? Kalau aku benar-benar hitung, bukan cuma gaji 5 tahunmu yang kuminta. Dulu, uang sekolah buat kamu baca buku. Uang hasil jual tanah. Serta makan pakai di perjalananmu ke ibu kota ujian. Semua kembalikan padaku. Cuma bawa kue jelek begini, mau minta tolong? Chen Ximei, kamu anggap aku pengemis? Toko makanku yang paling laris. Di seluruh ibu kota, kurang barang jelekmu. Mana uangnya? Di mana ada cinta, di situ ada cinta. Chen Ximei, kamu bahkan untuk melihat anak saja enggan mengeluarkan 1 sen pun, sungguh memuakan. Di matamu hanya ada uang, ya? Ya, di mataku. Hanya ada uang. Mulai sekarang, aku hanya untuk diriku sendiri dan anak. Sekarang, bawa kemunafikan palsumu itu. Segera, cepat, pergi dari sini. Suyao, jangan kau tak tahu diri. Kalau surat rekomendasi tidak diserahkan, warung makanmu juga jangan harap bisa buka. Chen Ximei, warung makanku. Kaisar, putri tertua, putra mahkota. Semua pernah datang langsung. Di aula besar itu masih tergantung tulisan tangan Kaisar. Beranilah kau coba. Siapa yang lebih berkuasa, bawa akibatmu. Atau kata-kata emas sang Kaisar yang lebih berpengaruh. Pemilik Su, ini pertama kalinya aku makan. Bakso kepala singa yang begitu lezat. Pantas saja bahkan Kaisar pun untuk warung makanmu ini. Menulis sendiri. Hidangannya tidak hanya enak, harganya juga sangat terjangkau. Bai Weishai. Benar-benar tak mengecewakan reputasinya. Asal kamu makan dengan senang hati. Besok, kami akan menghidangkan menu baru. Saat itu, Anda pasti harus datang meramaikan, ya. Wah, bagus sekali. Aku pasti datang. Kakak, aku dengar bulan lalu ada seorang pelajar yang merana. Makan di Bai Weishai, langsung membuat sebuah puisi pujian. Untuk makanan lezat, terdengar oleh orang terhormat. Langsung dijadikan klien, sejak itu masa depannya cerah. Benar atau tidak cerita ini? Tentu saja benar. Setelah kejadian itu, banyak orang datang karena terkenal. Apalagi hidangan di sini. Sangat lezat. Bisnis Bai Weishai semakin ramai. Bagus sekali. Aku akan pesan makanan untuk dicoba. Pelayan, hidangkan. Untungnya aku sudah meminta bantuan orang untuk mengurus bisnis toko. Kalau tidak, benar-benar tidak sanggup menanganinya. Bagus sekali. Bulan ini, untungnya 3.000 tael perak. Sepertinya, aku segera bisa mempersiapkan toko baru. Aku dihukum potong gaji setahun. Di buku kas ini, bagaimana bahkan 300 tael perak saja tidak bisa dikumpulkan? Kakak ipar, uang keluarga ini selalu kamu yang urus. Uang di buku kas ini, sebenarnya kemana perginya? Tidak bisa. Aku harus menenangkan Chen Ximei. Jangan sampai dia tahu, aku selalu mengambil uang keluarga. Diam-diam membeli tanah. Dan juga menutupi kekurangan Huai untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Uang ini, tentu saja semuanya untuk kamu habiskan, ya. Pergaulanmu di kantor pemerintahan, dan semua keperluan di kediaman ini. Mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal, dan transportasi, semua itu. Perlu uang. Gajimu itu hanya cukup untuk bertahan hidup saja. Ximei, kamu tidak hanya tidak mengerti dan memahami aku, malah menyalahkan aku. Kakak ipar, bukan itu maksudku. Hanya saja, putri mahkota memerintahkan aku untuk mengumpulkan obat-obatan wabah. Sekarang aku sudah tidak punya waktu untuk mengurus urusan di kediaman. Jangan menangis. Ximei. Kalau begitu, bisakah kamu mengumpulkan uang lagi? Pengeluaran di kediaman sungguh tidak cukup. Kalau begini terus, nanti hanya bisa memecat beberapa pelayan. Tidak boleh. Kalau hal ini tersebar, pasti akan mempengaruhi wajahku. Kakak ipar, aku sekarang pusing 7 keliling dengan urusan obat-obatan. Siang malam sibuk. Kamu malah masih mengganggu aku dengan urusan kediaman, soal uang. Kamu pikirkan sendiri caranya. Chen Ximei si gutu buku ini. Kenapa tidak seperti dulu mudah ditipu, sekarang malah begitu tidak sabar padaku, sekarang bahkan uang pun tidak bisa dikeluarkan. Benar-benar tidak berguna. Kakak ipar, perhiasanmu ini bisa dijual dulu untuk mendapatkan uang. Nanti pasti bisa menutup pengeluaran di kediaman. Kamu berani-beraninya mengincar perhiasanku? Kakak ipar, kenapa bicaramu begitu kasar? Kakak ipar tenang saja, setelah melewati masa sulit ini, nanti aku pasti akan mengganti berlipat ganda. Sekarang Chen Ximei masih juara ujian kerajaan.
Aku tidak bisa melihatnya, Xiao. Semuanya salah Suyao. Kalau bukan karena dia datang ke ibu kota, aku sekarang juga tidak akan. Begitu marah? Tunggu saja. Ximei, aku percaya padamu. Aku akan pergi menjual perhiasan. Xiao, menjual semua perhiasanku pun tidak bisa menutupi. Begitu banyak lubang. Uang receh ini sama sekali tidak cukup. Tidak boleh, aku harus mencari cara mendapatkan uang lagi. Wah, kupikir dari mana datangnya si cantik, ternyata kakak iparnya Chen Ximei. Kenapa datang ke pegadaian? Jangan-jangan uang jajannya kurang? Hehehe. Aku Wang Yong punya banyak uang. Bisa membantu si cantik mengatasi kekhawatiran. Wang Yong ini meski wajahnya gemuk dan telinganya besar, dan terkenal suka wanita, tapi keluarganya memang kaya raya. Lagi pula Chen Ximei, sekarang sudah tak punya uang, lebih baik aku manfaatkan. Menggoda Wang Yong, bukankah itu? Tak perlu lagi pusing soal uang. Kalau begitu terima kasih Tuan Wang, atas perhatiannya. Wahahaha, si cantik memang paham situasi ya. Bagaimana kalau sekarang, ikut aku pulang saja, hahaha. Tuan. Kenapa kedai makan Suyao, bisnisnya begitu ramai? Aku malah harus demi uang. Berdekatan dengan barang seperti Wang Yong. Suyao seharusnya tidak datang ke ibu kota. Aku harus balas dendam pada Suyao, buat dia membayar. Ayo si cantik. Nyonya Su. Jenderal Hu. Kenapa kau bawa putra mahkota juga? Hari ini saat aku melatih, putra mahkota ilmu bela diri, aku bawakan dia. Kue kacang hijau buatanmu, dia sangat suka. Bersikeras datang ke Bawai Sai. Mencicipi kue-kue lain, buatanmu. Tak kusangka, bisnis di toko hari ini, begitu bagus. Pemilik toko, hari ini aku datang, terlalu mendadak. Tapi aku susah payah, baru bisa keluar istana sekali. Apa kau punya waktu, buatkan aku kue lainnya. Tentu saja, aku sangat senang, Anda suka. Kue buatanku. Ini kue osmanthus yang baru, selesai ku buat. Dapur masih banyak, kue-kue lainnya. Sebentar bisa dicicipi semua. Ruang utama terlalu ramai, aku bawa kalian dulu, ruang VIP lantai atas. Bagaimana? Ayo Guru Huo. Yang mulia putra mahkota, sudah bisa dimakan. Yang mulia putra mahkota, dapur masih ada satu, kue baru. Aku ambilkan untukmu. Baik. Yo 11 Yun. Saudari ipar lama tidak berjumpa. Yo 11 Yun, kau datang ke kedai makanku untuk apa? Wah saudari ipar, bagaimana dong? Kita kan sudah jadi. Ipar lama, kenapa kau pakai tatapan waspada seperti ini melihatku? Jangan sentuh aku danmu tak sedekat itu. Kakak ipar tahu, kedai makanmu laris, makanya sengaja datang menjaga bisnismu. Jangan bohong, kau bisa punya niat baik seperti itu. Katakan, hari ini rencana, jahat apa lagi? HMPH? Kalau menurutku, adik ipar yang paling paham aku. Aduh, Nyonya, kenapa? Aku sakit perut. Nyonya tadi makan makanan dari restoran Bai Wei Zai. Lalu perutmu langsung sakit tak tertahankan. Pasti makanan di sini tidak bersih. Cepat panggil orang. Makanan Bai Wei Zai beracun. Panggil orang. Ternyata makanan Bai Wei Zai bermasalah. Siapa yang berani makan di sini lagi? Meski Bai Wei Zai punya tulisan tangan kaisar sendiri, apa gunanya? Asal hari ini aku bisa membuktikan di depan umum bahwa makanannya bermasalah, pasti dia tidak bisa terus berbisnis. Bahkan akan disalahkan oleh keluarga kerajaan. Saat itu, Suyao, bukankah kamu akan berada dalam genggamanku? Semuanya tenang dulu, jangan panik. Perkara ini belum sedikit jelas. Ini semua hanya kata sepihak dari Yo Xiun. Makanan di Bai Wei Zai-ku belum tentu bermasalah. Aku, Suyao, jamin di sini soal hari ini. Pasti akan berikan penjelasan pada semua orang. Apa sakit perutku ini bohong? Bagaimana mungkin aku mengorbankan nyawaku untuk menjerumuskanmu? Apa untungnya bagiku untuk melakukan ini? Memang makanan Bai Wei Zai bermasalah. Masih saja tidak mau mengaku. Aku akan laporkan ke pengadilan, biar pemerintah membela nyonyaku. Kamu, tenanglah. Makanan ini gratis dariku. Kamu, jangan pergi. Yo Xiun. Siapa Suyao? Dia, Tuan. Dia Suyao yang meracuni makanan. Cepat tangkap dia. Yo Xiun, jangan asal bicara. Tuan, makanan di Bai Wei Zai-ku sebelum disajikan selalu diperiksa berulang kali. Mustahil ada masalah.
Meneer Su, hanya berdasarkan kata sepakatmu. Tidak bisa dijadikan bukti, tapi gejala nyonya jelas-jelas ada. Jadi jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Anak buah, segel by Wei Sai. Selidiki baik-baik. Tunggu. Nona Su, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jenderal Huo, ternyata kamu kenal Nona Su. Sungguh, aku kurang ajar tadi. Kalian mau bukti, kan? Kebetulan tabib kerajaan. Pangeran mahkota ada di sini. Nyonya ini benar-benar keracunan atau tidak? Biarkan tabib periksa, pasti jelas. Jangan. Jenderal, makanan ini tidak ada masalah. Denyut nadi nyonya ini juga baik-baik saja. Sama sekali tidak keracunan. Ada apa? Yang mulia putra mahkota. Mengapa Yang Mulia Putra Mahkota datang? Yang Mulia Putra Mahkota. Bangunlah semuanya. Beraninya kau, kue dari toko by Wei Sai adalah makanan kelezat yang dipuji langsung oleh ayahanda Baginda. Namun kau dengan sengaja memfitnah dan menjatuhkannya. Sungguh menghina wibawa kerajaan. Sampaikan perintahku, segera cabut. Lalu, seret dia pergi, jangan ganggu selera makanku. Bagaimana bisa begini? Jangan, Yang Mulia. Gelar yang susah payah ku dapatkan, jangan sampai hilang. Jangan, Yang Mulia Putra Mahkota. Pergi. Jangan. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Untung ada kalian hari ini, kalau tidak, restoranku ini mungkin akan diacak-acak oleh Yo 11 Yun selama beberapa hari. Sampai tidak bisa berjualan. Terima kasih, kalian berdua. Nona Su, jangan sungkan. Aku membantumu. Dengan sepenuh hati. Tapi, Yang Mulia Putra Mahkota, mungkin kau perlu membuat lebih banyak kue untuk membalas jasanya. Pemilik Su, sejak dulu aku dengar kue buatanmu luar biasa. Masakanmu juga begitu. Aku sudah lama ingin mencicipinya. Tentu saja tidak masalah. Silakan kalian duduk di ruang VIP dulu. Aku akan ke dapur untuk mempersiapkannya. Jenderal Huo. Hari ini kau begitu membela pemilik Su dan selalu memandanginya. Apa kau menyukainya? HM, Yang Mulia, jangan sembarang bicara. Ayo masuk dulu. Si Mei. Hari ini aku lewat toko by Wei Sai, ingat adik iparku sendirian. Mengelola toko, dia tidak mudah. Aku berniat baik ke sana untuk membeli makanan dan mendukungnya. Tapi dia sengaja menargetkanku. Membuat gelarku dicabut di depan umum. Si Mei, kau harus membelaku. Su Yao ini semakin tidak tahu diri. Gelar itu susah payah kumohonkan untukmu. Aku akan menemuinya untuk minta pertanggungjawaban. Pemilik Su, masakanmu lebih enak dari istana. Lain kali aku ingin makan lagi. Tidak masalah. Nanti aku sisakan kue talas terbaruku untuk Yang Mulia. Hati-hati di jalan, Yang Mulia Putra Mahkota. Su Yao. Atas dasar apa kau mencabut gelar kakak iparmu? Dia adalah kakak iparmu. Chen Ximei, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku sudah bercerai denganmu, Yo 11 Yun. Dia bukan kakak iparku. Lagi pula, dia yang memfitnahku, lalu ketahuan di depan umum. Dia sendiri yang minta. Pantas. Jangan asal tuduh. Kakak ipar begitu baik hati. Mana mungkin dia memfitnahmu? Dia baik hati? Chen Ximei, otakmu kemasukan keledai ya? Kau percaya omongannya? Kalau bukan karena Yo 11 Yun, aku dan anak selama 5 tahun ini, mana mungkin tidak pernah terima. Satu keping uang pun darimu? Itu salah paham. Sudah kubilang itu kelalaian pelayan. Kakak ipar tidak sengaja. Kalau dia kali ini memfitnahku di depan umum, bilang makananku beracun. Nyaris bikin tokoku ditutup. Itu juga tidak sengaja lah. Dokter kerajaan Pangeran Mahkota yang memeriksa di depan umum, ketahuan dia pura-pura keracunan. Makanya pengaduannya dicabut. Semua ini, Yo 11 Yun ceritakan padamu? Bagaimana bisa begini? Chen Ximei, kau jadi alatnya. Bertahun-tahun, tidak sadar sama sekali. Terus dibohongi. Bodohnya kau, pantas dimanfaatkan. Kau berani bilang aku bodoh? Siang bolong begini, berani mukul perempuan? Chen Ximei, kau ini laki-laki atau bukan? Ini urusanku dengan Su Yao. Urusanmu apa? Jangan ikut campur. Chen Ximei, waktu Yo 11 Yun memfitnahku, Pangeran Mahkota ada di sana. Beraninya kau ke istana buktikan, di sini cuma bisa memfitnah. Ini namanya berani? Aku. Ini buku catatan yang baru diperiksa Kementerian Keuangan. Tertulis jelas, waktu beli obat wabah. Kau korupsi 30.000 tael perak. Mau jelasin apa? Tidak mungkin. Aku tidak pernah korupsi. Pasti kau yang mau memfitnahku. Tuan Chen. Lihat baik-baik. Yang tertera di sini, ini cap pribadimu. Benar atau palsu, periksa saja tahu.
Ini benar cap pribadiku. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah mencap buku catatan ini. Kupikir juara ujian kerajaan itu orang baik. Tahu-tahu di belakang ternyata bukan manusia. Uang beli obat wabah saja dikorupsi. Entah sudah berapa banyak yang dia korupsi selama ini. Benar-benar pejabat busuk. Pejabat korup. Aku bakal hancurkan kau. Aku adalah juara yang ditunjuk langsung oleh kaisar, kalian rakyat jelata. Berani-beraninya memperlakukan pejabat istana seperti ini, aku takkan membiarkan kalian. Sampai sekarang masih sombong sebagai juara. Lebih baik kau pulang dan pikirkan baik-baik cap pribadi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Cap pribadimu. Hanya orang terdekat yang bisa mengambilnya. Jangan-jangan adalah kakak iparmu yang baik, Yo 11 Yun, yang menjualmu? Cap pribadiku ini selalu tersembunyi di bawah tempat tidur, di ruang rahasia. Hanya kakak ipar yang tahu, apa benar dia yang korupsi. Uang bantuan bencana? Karena cap ini asli, tentara sebentar lagi akan menggeledah kediaman juara untuk mencari uang korupsi. Tuan Chen, kau harus bersiap-siap. Lebih baik kau pulang dan tanya Yo 11 Yun. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan sampai nanti kau tak tahu bagaimana kau mati. Minggir. Kenapa kau pergi? Wajahmu sudah tak karuan. Sime, apa kau sudah memberi pelajaran pada Suyao untukku? Dan gelar kehormatanku, apa masih bisa dipulihkan? Kau masih berani tanya soal gelar kehormatan? Padahal jelas-jelas kau pura-pura keracunan untuk menjebak Suyao, sampai putra mahkota tahu. Karena itu putra mahkota mencabut gelarmu di depan umum, dan kau malah menyuruhku menuntut keadilan untukmu. Apa kau ingin aku membuat marah putra mahkota? Sime, dengarkan penjelasanku. Kau mau jelaskan ya? Baik, akan kuberi kesempatan sekali lagi, kutanya. Apa kau mencuri buku catatan pribadiku dan mencapnya? Korupsi uang untuk membeli obat wabah? Mencap tanpa izin dan korupsi adalah kejahatan berat. Aku sudah kehilangan gelar kehormatan, kalau ketahuan bisa masuk penjara. Aku tak boleh mengaku. Sime, bagaimana bisa kau mencurigai? Bagaimana mungkin aku mengambil capmu untuk melakukan hal itu? Tapi hanya kau yang tahu di mana cap pribadiku tersembunyi. Cepat keluarkan 30.000 tal perak yang dikorupsi itu. Sebentar lagi pihak berwenang akan menggeledah kediaman juara. Kalau uangnya tak ditemukan, kita berdua akan celaka. Uang hasil korupsi. Sudah kuhabiskan semuanya. Sekarang aku tak punya uang sepeser pun. Apa? Selesai. Karirku hancur dari awal seharusnya. Aku tak begitu mempercayaimu kalau bukan karena kau yang menghasut di tengah Suyao. Dia pasti tidak akan menceraikanku. Kalau Suyao yang mengatur rumah tangga, aku tidak akan jatuh dari seorang juara ujian nasional menjadi tahanan korupsi seperti sekarang. Semua ini salahmu. Sekarang baru ingat Suyao? Bagaimana bisa ini salahku? Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Seorang juara ujian nasional. Kalau bukan karena Suyao yang bersusah payah membiayai studimu, mana mungkin kau bisa lulus jadi juara? Dulu kau begitu lembut dan baik, tapi sekarang, kenapa jadi seperti ini? Kalau bukan karena aku ingin jadi istri juara ujian, mana mungkin aku sengaja menjelatmu? Pria tak berguna. Untungnya aku sudah tahu tidak bisa mengandalkanmu. Jadi sudah siapkan rencana cadangan. 11 Yun. Kok belum siap-siap? Ini kan Chen Sime yang sok suci itu? Sekarang kau benar-benar mengenaskan. Wang Yong? Kau malah berselingkuh dengan Wang Yong? Kau berani mengkhianatiku. Sime, hubungan kita dulu. Kan kau bilang murni dan bersih. Mana bisa dibilang aku mengkhianatimu? Lagi pula aku sudah janda bertahun-tahun, kalau mau menikah lagi. Bukan hal aneh, kan? Tapi dulu kau kan pernah. Itu semua bohongku. Kalau bukan karena kau memberikan semua uangmu padaku, mana mungkin aku ikut kau tanpa status? Tuan Wang kekayaannya melimpah dan sangat menyayangiku. Meskipun cuma jadi selir di luar, tetap lebih baik dari ikut sampah sepertimu. Qianer, Huayer, ikut ibu pergi yuk. Ibu, ayo pergi. Yo 11 Yun, kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Apa-apaan ini? Tuan, ada yang melaporkan kau korupsi dana obat-obatan. Silakan ikut kami. Aku difitnah. Lepaskan. Aku difitnah. Warga sekalian,
Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Cabang baru restoran Bai Weizhai resmi buka. Baru buka kok ada pasukan datang? Jangan-jangan mau menangkap orang? Tenang semua, kami diperintah Putri Mahkota untuk memberi selamat pada Manayer Su. Manayer Su, selamat atas pembukaan Bai Weizhai. Manayer Su, Putri Mahkota khusus berpesan. Masakanmu sangat lezat, jadi kami diutus bawa hadiah. Datang untuk mengucapkan selamat, semoga bisnis Anda lancar, pelanggan membludak. Terima kasih atas perhatian Putri, sudah repot semua. Silakan tamu ini untuk istirahat. Baiklah, tuan-tuan, silakan masuk. Pemilik Su ini benar-benar hebat ya. Masakannya tidak hanya dipuji oleh Kaisar dan Putri, tapi juga dijaga baik oleh Jenderal Huo. Iya, pemilik Su, kami sudah tidak sabar untuk masuk mencicipi masakanmu. Tentu saja boleh, hari ini grand opening. Sebagai terima kasih atas dukungan semua, hari ini semua yang masuk ke toko. Diskon 50%. Bagus, cepat-cepat, diskon 50%. Silakan masuk, pelayan, layani tamu. Nona Su, dari istana ada seorang mantan koki kerajaan yang ahli membuat sup. Kalau kamu butuh, aku bisa perkenalkan dia padamu. Saat sibuk mengurus bisnis, jangan sampai kelelahan. Hebat, aku lagi butuh tambahan orang di toko, Jenderal Huo. Terima kasih banyak. Jenderal, silakan masuk. Suyao, kenapa kamu bisa dapat perhatian Putri, bahkan Jenderal? Huo Jinghong melindungimu. Tunggu saja, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Lihat kan, ini rumah Suyao. Asal kamu lakukan seperti yang kukatakan, setelah berhasil, uangnya pasti banyak buatmu. Tunang Nyonya, urusan kecil ini serahkan padaku. Apa ini? Lewat pintu belakang. Suyao, tunggu aku tangkap basah kau di ranjang. Nanti lihat bagaimana kau bisa menggoda pria lagi. Yo 11 Yun, kau yang lapor ke pihak berwajib? Apalagi yang kau rencanakan? Jenderal Huo, aku ini demi kebaikanmu. Aku melihat sendiri tadi malam, Suyao dengan seorang pria liar. Di dalam halaman, aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Jadi memanggil Anda. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong, Nona Su tidak mungkin lakukan hal seperti itu. Jenderal Huo, aku lihat sendiri, mana mungkin salah. Sekarang, mereka pasti masih berselingkuh di halaman. Pelacur kecil seperti ini harusnya ditenggelamkan. Jenderal Huo, kalau tidak percaya, aku akan ajak Anda menggeledah sekarang. Yo 11 Yun, kau mau apa lagi? Bawa-bawa petugas ke rumahku. Suyao, kenapa kau di sini? Bukannya seharusnya kau lagi berkencan dengan lelaki liar di dalam? Nyonya Su. Aku kenapa ini? Ini. Jenderal Huo, kenapa kau di sini? Dia ini. Nyonya Su, aku lihat Yo Xion menyuruh preman ini masuk ke rumahmu. Aku khawatir. Jadi ikut masuk. Gimana? Sudah baik kan? Terima kasih, Jenderal Huo. Pasti Yo Xion lagi mau menjebakku. Besok, dia pasti ajak orang lihat aku ketahuan selingkuh. Jenderal Huo, bisa bantu aku main sandiwara? Baik. Kok yakin banget aku selingkuh? Jangan-jangan. Semua ini kau yang suruh? Aku tidak. Tadi malam, memang ada preman masuk ke halamanku. Tapi sudah diikat. Aku mau bawa dia ke pengadilan. Cari tahu dalangnya. Tapi, sepertinya kau sudah. Lapor polisi untukku. Siapa yang mau jebak aku? Ayo kita masuk. Selidiki tuntas.
Katakan, tadi malam, siapa yang suruh kau masuk kamar Nyonya Su dan kasih obat bius? Aku sendiri yang nafsu, tak ada yang suruh. Katakan, kalau tidak, kubunuh kau sekarang. Tuan, jangan. Aku kasih tahu. Yo Siun. Dia kasih uang, suruh aku ganggu Nona Suyao. Tapi aku pingsan semalaman, gagal. Tuan, jangan bunuh. Tuan, jangan bunuh aku. Yo Siun. Kenapa kau tak mau lepaskan aku? Kau tahu, kalau fitnah seperti ini hukumannya berapa tahun? Kalau bukan karena kau, aku sudah jadi Nyonya Zhuanyuan. Kenapa aku harus lepaskan kau? Ambil posisi orang lain, masih berani sok benar. Yo Siun, kau sungguh tak tahu malu. Kali ini kau fitnah aku, saksi dan bukti lengkap. Kau, tunggu saja masuk penjara. Bawa dia. Siapa berani sentuh aku? Aku ini, orangnya Menteri Wang Yong dari Kementerian Keuangan. Kalau berani sentuh aku, Tuan Wang takkan biarkan kalian. Yo Siun. Kamu mencap stempel pejabat tanpa izin dan mengkorupsi obat untuk wabah yang dibeli. Urusan uang publik sudah berhasil diselidiki. Kamu juga beberapa kali menjebak Nyonya Su. Semua kejahatan ini digabungkan, sudah cukup untuk memenggal kepalamu. Bahkan jika dia adalah asisten Menteri Keuangan, tidak bisa menyelamatkanmu. Kenapa bisa begini? Yo 11 Yun, ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Kamu melakukan begitu banyak kejahatan, seharusnya sudah menduga akan sampai hari ini. Jenderal Huo, terima kasih banyak untuk urusan ini. Kalau bukan karena kamu kebetulan lewat dekat rumah saya tadi malam dan menyelamatkan saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Nyonya Su, sebenarnya tadi malam, saya bukan lewat kebetulan. Saya memang datang untuk menemuimu. Saya selalu khawatir kamu sendirian akan mengalami bahaya. Selalu tidak bisa menahan diri untuk memikirkanmu. Jenderal, kita harus pergi. Baik. Nyonya Su, saya mengatakan ini bukan untuk memaksamu apapun. Saya hanya berharap kamu bisa tahu perasaanku. Selamat tinggal. Dia berkata, dia sengaja datang menemuiku. Chen Ximei, bangun. Chen Ximei, kasus korupsi obat untuk pengobatan wabah sudah diselidiki dengan jelas. Penjahat Yo 11 Yun sudah dihukum pancung. Kamu bisa keluar dari penjara sekarang. Akhirnya saya bersih dari tuduhan. Bagaimana dengan jabatan saya? Apakah jabatan saya dikembalikan? Jangan mimpi, jabatanmu tidak akan dikembalikan. Masih ingin jadi pejabat? Yang mulia sendiri yang mengeluarkan titah mengatakan kamu lalai tugas, kamu sudah dipecat dari jabatan. Kenapa bisa begini? Saya belajar bertahun-tahun dengan susah payah. Akhirnya berhasil menjadi juara dalam ujian kekaisaran. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Jangan berteriak menangis di sini, cepat pergi, jika tidak pergi. Kamu akan menghalangi urusan resmi, ayo pergi. Sudah berakhir. Apakah kamu akan menyangka? Dulu saya adalah juara ujian kekaisaran. Sekarang bahkan sangat menyedihkan seperti ini. Su Yao sekarang malah hidup dengan sangat baik. Oh ya, aku masih punya Su Yao. Dulu dia sangat mencintaiku. Kalau aku minta maaf padanya, dia pasti akan luluh. Su Yao. Ambilkan sedikit makanan. Su Yao. Kamu tidak mengenaliku lagi? Aku suamimu Chen Ximei lah. Kamu Chen Ximei?
Kita sudah bercerai sejak lama. Kita bukan suami istri lagi, jangan bicara omong kosong di sini. Aku masih harus berjualan, cepat pergilah dari sini. Suyao, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Lihatlah penampilanmu sekarang. Dulu ketika kamu sedang sukses, kamu meninggalkan aku dan anak. Sendirian di desa tidak peduli. Sekarang kamu jatuh miskin, kamu baru datang mencari aku lagi. Apakah aku orang yang mau menerima sampah seperti kamu? Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak karena wanita itu Yo 11 Yun. Sampai menyakitimu. Beberapa hari ini aku sudah banyak berpikir, tolong maafkan aku saja. Aku benar-benar mencintaimu. Mencintaiku? Dulu kamu meninggalkan aku dan anak di desa, tidak peduli sama sekali. Sekarang kamu bilang mencintaiku. Tidakkah kamu merasa ini lucu? Kamu orang yang egois banget. Di hatimu, selamanya cuma ada dirimu sendiri. Ku dengar saja. Aku sudah tidak mencintaimu lagi sejak lama. Jangan ganggu aku di sini. Tidak. Ibu Yao, apa kamu lupa? Saat kita menikah dulu, aku terbaring sakit di tempat tidur, kamu demi menyelamatkanku di tengah musim dingin. Lari ke pegunungan dalam untuk mencari obat herbal, bahkan hampir kehilangan nyawamu. Kamu pasti masih mencintaiku kan? Ya, aku akui. Dulu aku memang sangat mencintaimu. Demi kamu, aku mau melakukan apapun. Chen Simei, dengan apa kamu berpikir hanya karena kamu balik lagi? Aku akan tetap di tempat yang sama, menunggumu selamanya? Selama bertahun-tahun ini. Bagaimana kamu memperlakukan aku dan anak, apa kamu tidak ingat sendiri? Suyao yang mencintaimu itu, sudah mati karena luka yang kamu berikan berkali-kali. Dia dibunuh olehmu sampai mati. Aku yang sekarang hanya merasa mual melihatmu. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Suyao, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku janji, nanti akan baik-baik padamu dan anak-anak. Aku sumpah. Jangan mendekat lagi. Kalau masih mengganggu, jangan salahkan aku. Pemilik toko, serahkan padaku. Pergi. Jangan berbuat onar di sini. Cepat pergi. Minggir. Kuda panik. Minggir. Kuda panik. Hati-hati. Suyao, kau malah tidak menolongku. Suyao, lihat. Tanganku terluka. Dulu kau paling menghargai tanganku. Katanya, tanganku untuk membaca dan menulis. Tidak boleh sampai terluka. Bisa bantu membalutnya? Usir dia. Kalau perlu laporkan ke petugas, katanya mengganggu ketertiban. Baik, Suyao. Meski kau kejam, aku juga. Ayahnya Huaining dan Huaian. Aku ingin bertemu mereka. Pemilik toko ini. Kau tidak baik pada ibu, jadi bukan ayahku. Aku hanya mengakui ibu, bukan kau. Benar, kami sudah putus hubungan. Jangan cari kami lagi. Huaian. Huaining. Chen Simei, kau dengar? Anak-anak tidak mau melihatmu. Cepat pergi. Jangan ganggu kami lagi. Kami benar-benar tidak mungkin lagi. Benar-benar tidak mungkin lagi. Hu Eining. Huaian. Senangnya punya kalian. Ibu pasti akan melindungi kalian. Ibu, kami akan selalu menemanimu. Iya, ibu, aku lapar. Baik, ibu sekarang akan buatkan makanan enak. Ayo. Ibu, apakah kau lelah? Aku pijatkan. Ibu, aku juga bisa bantu menghilangkan lelahmu. Baik, anak-anak ibu sungguh pintar. Sekarang hidup semakin membaik. Bisnis warung makan ramai, anak-anak juga lucu dan penurut.
semuanya berkembang ke arah yang baik. Sun Yangzi. Tapi selalu ada kejutan. Jenderal Huo. Kenapa kamu datang lagi? Aku. Ibu, aku dan Huai'an. Yang maksa Paman Huo datang. Paman Huo, patung kayunya? Wah, patung kayu ini mirip banget sama aku. Terima kasih Paman Huo. Paman Huo hebat sekali. Kalian berdua, akhir-akhir ini dengar gak kata-kata ibu? Iya. Paman Huo, sekarang kamu jadi pelanggan tetap toko ini. Setiap datang, selalu bawa perhiasan dan kue kesukaan ibu. Apa kamu suka sama ibuku? Anak kecil jangan ngomong sembarangan. Wah, ini gak salah ngomong. Sun Yangzi. Aku memang suka sama kamu. Gak tahu. Kamu gimana pikiran tentang aku? Sebenarnya aku juga suka sama kamu. Tapi aku masih punya 2 anak di mata orang-orang. Aku cuma pedagang wanita yang statusnya rendah. Gak cocok sama kamu. Jenderal Huo, tolong jangan ngomong sembarangan. Aku cuma seorang wanita yang bawa anak. Benar-benar gak pantas sama jenderal. Kedepannya tolong jangan datang lagi. Baiklah, aku yang salah. Tunggu. Sun Yangzi. Jenderal Huo, barang-barang ini tolong dibawa pulang. Sun Yangzi, ini cuma sedikit perhatian. Terima saja. Lihat tuh Jenderal Huo, tiap hari ke sini. Kok bisa suka sama seorang juru masak yang bawa 2 anak? Iya ya, Jenderal besar mikirnya gimana sih? Di ibu kota banyak banget wanita bangsawan, kok malah suka sama wanita yang sudah cerai. Jenderal Huo, kamu dengarkan? Kamu begini, sudah bikin aku sangat terganggu. Tolong kedepannya jangan datang lagi. Aku yang kurang pertimbangan. Membuatmu terganggu. Ibu, Paman Huo jelas-jelas baik banget sama kita. Kenapa harus usir dia pergi? Anak bodoh, Paman Huo adalah jenderal besar. Dia bukan dari dunia yang sama dengan kita. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Total 2 keping perak. Terima kasih, silakan datang lagi. Hati-hati di jalan. Nona, maaf, toko kami sebentar lagi tutup. Kalau tidak keberatan, dapur belakang sekarang masih bisa membuat beberapa hidangan sederhana. Atau Anda bisa pesan dulu, datang lagi besok juga boleh. Cepat bersujud. Ini adalah Putri Zhao Hua. Putri bungsu kesayangan yang mulia saat ini. Hormat pada Paduka Putri. Kamu adalah Suyao. Pemilik toko 100 rasa, kan? Benar, saya. Sepertinya Paduka Putri datang hari ini bukan untuk makan. Saya tidak tahu. Apa tujuan Paduka Putri datang kemari? Tak kira kamu cukup cerdik. Kalau begitu, saya akan bicara terus terang. Dengar-dengar, Jenderal Huo sering datang ke warung makanmu. Kamu, seorang wanita yang sudah bercerai, masih membawa 2 anak. Hai. Berani-beraninya mengincar Jenderal Huo? Hari ini saya taruh kata-kata di sini.
Dia adalah suami yang saya tentukan. Pikiran-pikiran kecilmu itu sebaiknya disimpan saja. Sepertinya putri kecil ini adalah penggemar Huo Jinghong. Tidak boleh. Saya harus cari cara, jangan sampai hal ini memengaruhi bisnis toko. Paduka Putri, Anda salah sangka. Mana mungkin Jenderal Huo tertarik pada saya? Dia hanya baik hati, kasihan saya membawa 2 anak. Mengurus warung makan, sesekali membantu saja. Benarkah? Apakah Paduka Putri tidak percaya pada saya, mengira saya wanita jahat yang ingin mendekati orang berkuasa, lalu menghukum saya? Bukan, saya juga tidak bilang akan menghukummu. Anggap saja saya salah sangka. Saya hanya tidak suka pada orang yang suka memanfaatkan orang lain. Paduka Putri tenang, besok saya akan pasang pengumuman di toko. Menolak Jenderal Huo masuk. Siapa suruh tolak tamu? Jangan lakukan itu. Kamu seorang wanita, membuka toko dengan 2 anak. Sudah sangat sulit. Kalau toko sampai bangkrut karena ini, itu tidak baik. Terima kasih, Paduka Putri. Sebenarnya, saya diam-diam sudah cari tahu tentangmu. Mantan suamimu Chen Ximei benar-benar bukan orang baik. Bukan cuma meninggalkan istri dan anak. Dia bahkan membiarkan kakak ipar menyakiti orang. Sungguh, dia sudah menghabisi semua martabat orang terpelajar. Putri benar. Dia benar-benar sampah manusia. Nyonya Su, apakah kamu tidak apa-apa? Jenderal Huo, aku tidak apa-apa. Jika Putri ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja aku, jangan salahkan Nyonya Su. Dia sendirian membesarkan anak dan membuka toko, tidak mudah baginya. Hei, apa yang kamu teriakkan? Aku tidak menyakitinya kok. Jenderal Huo, Putri hari ini datang untuk... Dasar Huo Jinghong. Apakah kamu bodoh? Beberapa hari yang lalu aku menawarkanmu jadi pangeran permaisuriku. Kamu bersembunyi terus, ternyata kamu di sini. Bermesraan dengan kakak Su. Putri jangan bicara sembarangan. Hubunganku dan Nyonya Su bukan seperti yang kau pikirkan. Sudah. Hei kakak Su, hari ini aku ngobrol sangat senang denganmu. Tapi sebenarnya aku benar-benar tidak suka kayu bodoh Huo Jinghong ini. Ayahku yang memaksa menjodohkan kami. Tapi Huo Jinghong langsung menolak lamaran itu. Aku hanya kesal jadi datang kemari. Jangan salahkan aku ya. Tidak apa-apa. Menurutku Putri adalah orang yang sangat manis. Kakak Su, membuka restoran ini tidak mudah untukmu. Ini adalah giok pribadiku, nanti jika ada orang yang mau mencarimu masalah, tunjukkan giokku dan sebut namaku. Aku akan melindungimu. Kalau begitu terima kasih Putri. Nona Su, karena kau tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Kakak Su, Huo Jinghong ini. Meskipun dia agak bodoh soal perasaan, tapi dia pandai berperang. Dan bisa menjaga orang lain. Ini jauh lebih baik daripada mantanmu Chen Ximei. Ribuan kali lipat lebih baik. Kau punya pandangan yang bagus. Kapan kalian berencana menikah? Putri, jangan menggoda aku lagi. Aku dan Jenderal Huo tidak mungkin menikah. Aku kira kalian sudah bersama sejak lama. Mengapa kau berkata begitu? Karena lihat saja cara kalian saling memandang. Sudah jelas terlihat. Kalau sudah saling mencintai ya pasti harus bersama. Dan lagi, sudah bertahun-tahun aku kenal Jenderal Huo. Ini pertama kalinya aku lihat. Dia begitu peduli dengan seorang wanita. Hei kakak Su, apa kau masih ingat orang yang kubantu kau cari dulu? Mantan koki istana yang ahli membuat sup. Seorang mantan koki istana yang jago bikin sup. Kalau kamu butuh, aku bisa perkenalkan dia ke kamu. Ingat, Nenek Liu itu, katanya setelah pensiun. Nggak ada kerjaan, baru datang ke sini. Sejak dia datang, penjualan sup di dapur naik 2 kali lipat. Makanya, aku tambahin gajinya. Tapi, kenapa Putri tiba-tiba nanya ini? Apa nggak ada kerjaan? Kamu nggak tahu, waktu itu di ibu kota. Banyak yang mau nyewa dia, ditolak semua. Jenderal Huo susah payah banget. Baru bisa ajak dia ke tokomu. Dia cari tanteku dulu, di istana. Cari teman senasib Nenek Liu, terus di depan gang tempat tinggalnya. Nunggu sebulan. Kamu nggak tahu, dia minum berapa mangkuk sup percobaan. Terus dia lihat mangkuk sup aja. Langsung mual. Tabib bilang kalau dia minum lagi, lambungnya bisa rusak. Ternyata dia udah lakukan segitu banyak buat aku. Aduh, Kak Su, Jenderal Huo. Benar-benar baik sama kamu. Kamu nggak pertimbangin buat bareng sama dia?
putri dari kecil tumbuh di istana. Nggak tahu seringnya gosip masyarakat. Aku sama Jenderal Huo. Beda statusnya terlalu jauh. Kalau bareng, masih ada yang ngomongin. Beberapa hari lalu di kota, masih ada yang ngerumpi. Aku nggak mau jadi beban buat dia. Omongan asam gitu kamu percaya? Kak Su, Jenderal Huo. Sampai lamaran dari ayahku aja ditolak. Dia sebenarnya. Yang mulia putri, mohon jangan bujuk aku lagi. Sudah sore, Bai Wizhai mau tutup. Putri juga pulang istirahat yuk. Kak Su. Nggak boleh, aku nggak bisa biarin Kak Su karena hal-hal begini. Hancurin kebahagiaannya sendiri. Besok kita ke kediaman Jenderal. Aku harus satukan pasangan kekasih ini. Putri, kamu kirim kabar bilang. Nyonya Su kena masalah. Dia kenapa sih? Huo Jinghong, kamu dengar baik-baik. Kak Su dia cinta sama kamu. Masa sih? Aku waktu itu udah ungkapin perasaan ke dia. Tapi dia jelas-jelas suruh aku, jangan ganggu dia lagi. Kamu kok bego banget sih? Aku semalam ngobrol sama Kak Su setengah jam. Setiap kali dia sebut kamu, dua matanya langsung bersinar. Dia cuma khawatir. Statusnya sama kamu, bedanya terlalu jauh. Takut gosip akan menghambatmu. Tapi aku tidak peduli dengan itu, aku akan segera menemui dia untuk menjelaskan semuanya dengan jelas. Jangan terburu-buru. Karena sekarang kita sudah tahu. Kakak Su ada keraguan di hatinya, jadi kita ambil langkah pelan saja. Aku sudah mencarikanmu pembantu yang tepat. Kedua orang ini adalah ahli strategi kecil yang aku undangkan untukmu. Paman Huo, sebenarnya aku dan adikku cukup puas denganmu. Kau jauh lebih baik untuk ibuku daripada ayah brengsekku itu. Hanya saja kau terlalu bodoh, bahkan tidak tahu cara mengejar ibu. Aku. Sudahlah, jangan kamu goda dia lagi. Mari kita bicarakan hal yang serius. Yang paling diperhatikan oleh kakak Su kita adalah pendapat kalian berdua. Kenapa kalian tidak cepat-cepat membantu Paman Huo kalian? Ibu sudah terlalu terluka oleh ayah. Dia yakin kalau di mana uang pria itu, di situ juga cinta dia. Tapi, aku sudah jelas-jelas memberinya ukiran kayu dan gio permata. Dia tidak mau menerimanya. Paman Huo, kau harus membuat ibu melihat uangmu. Keluarkan semua harta milikmu. Buktikan bahwa hati dan uangmu semua ada di sisi ibu. Biarkan dia tahu, kau bersedia menyerahkan segalanya padanya. Oh, begini rupanya. Aku akan segera bersiap-siap. Bu, Jenderal Huo. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa ada banyak sekali kotak ini? Bu, kemarilah. Nyonya Su. Semua ini. Semua adalah untukmu. Semua untukku? Begitu banyak emas, perak dan permata. Semua ini untukku? Jenderal Huo, apa maksudmu dengan ini? Nyonya Su. Ini adalah kunci gudang rumah jenderal. Ini semua adalah seluruh harta milikku. Dan lagi pula, aku sudah mengirimkannya ke pengadilan untuk diaktekan. Sekarang semuanya sudah dipindahkan ke atas nama kamu. Wah Paman Huo, kau mengeluarkan seluruh harta keluargamu. Bu, aku dan kakak sangat menyukai Paman Huo. Apakah ibu tidak menyukainya? Huo Jinghong, kenapa kamu melakukan segalanya sampai sejauh ini? Karena aku mencintaimu. Nyonya Su. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sangat mengagumi ketabahanmu, membawa anak sendirian ke ibu kota. Aku melihatmu, langkah demi langkah sampai hari ini. Sangat sulit. Aku hanya menyesal tidak bertemu denganmu lebih awal. Aku sering mendengar kamu mengajari anak, uang ada di mana? Cinta ada di sana. Su Yao. Aku tahu kamu tidak percaya kata-kata kosong. Jadi aku rela memberikan seluruh harta dan nyawaku kepadamu untuk membuktikan hatiku. Tapi di mata orang lain, kamu adalah jenderal besar. Sedangkan aku
Hanya seorang janda dengan 2 anak, orang akan bilang kamu merendahkan diri. Mengatakan aku memanfaatkan statusmu dulu di desa. Aku terlalu paham rasanya ditunjuk-tunjuk dan dibicarakan. Sangat tidak nyaman. Aku takut gosip-gosip ini mempengaruhi masa depanmu. Mempengaruhi anak-anak, aku tidak ingin kalian terus hidup dalam cibiran dan omongan orang. Rasanya sangat menyiksa. Kamu mengerti? Aku mengerti. Nona Su, tenang, aku pasti akan melindungimu dan anak-anak. Hidup dengan terhormat, tunggu aku. Ibu, kenapa Paman Huo sudah lama tidak datang? Beberapa hari lalu, dia bilang akan membuatkan kuda kayu untukku. Paman Huo sibuk dengan urusan dinas. Mungkin ada hal lain yang menahannya. Apa Paman Huo marah pada kita? Hari itu ibu menolaknya. Huo Jinghong, akhirnya kamu sadar juga. Status kita terlalu berbeda, kan? Kakak Su, cepat ikut aku. Huo Jinghong terluka saat melindungi kaisar. Terus tidak sadarkan diri, masih menyebut namamu, takut terlambat. Terlambat lagi tidak akan sempat. Apa? Huo Jinghong, akhirnya kamu sadar. Yao Er. Akhirnya kita bisa bersama dengan terhormat. Lihat, Ini, aku sudah lama memohon pada Kaisar. Akhirnya dia setuju untuk mengangkatmu sebagai putri. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Aku dan anak-anak tidak akan dibicarakan orang lagi. Hanya saja, aku tidak tahu. Putri, apakah nanti kamu akan meremehkanku? bodoh sekali, mana mungkin aku meremehkanmu. Aku hanya takut. Takut nanti tidak bisa bertemu lagi denganmu. Kamu jangan lagi melakukan hal berbahaya seperti ini. Baik. Aku pasti akan melindungi diriku sendiri. Selamat ya. Selamat. Sungguh luar biasa. Ibu dan Paman Huo akhirnya menikah. Ibu hari ini sangat cantik, seperti bidadari dari langit. Ibu, Putri dan jenderal berdampingan, sungguh serasi. Iya, katanya mantan suami putri. Adalah juaslunya, Chen Ximei. Dan kakinya pincang, sekarang dia membawa keponakannya. Mengemis di ibu kota. Aduh, Paman, kita tidak masuk minta uang angpau? Yao Er, ada apa? Tidak apa-apa, hanya merasa beruntung bertemu denganmu. Ayo pergi.